Namun demikian ketika budaya-budaya itu saling silang, saling keluar dan masuk, maka menjadi semacam munculnya jati diri asli bangsa kita. Atau kita merasa kok tidak nyaman, tidak cocok, itu tiba-tiba kita harus memilih kan. Dan sekarang ini saya melihat anak-anak muda itu tiba-tiba saja kembali mencintai dan mencari-cari ya jati diri, nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom yang ada di wilayah masing-masing untuk diangkat dan dimanfaatkan. Baiklah, kali ini kita berjumpa dengan seorang budayawan dari Kota Gresik, yakni Kris Aji Awi. Saya akan memanggilnya Mas Kris. Beliau ini adalah pegiat kebudayaan di sana, menulis banyak buku, dan sampai sekarang juga menjadi salah seorang ketua dari sebuah institusi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau. Mas Kris, ya. Kira-kira kalau saya berbicara tentang perkembangan budaya, umumnya dari Jawa Timur, khususnya pada Gresik, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada publik tentang khususnya pada budaya Gresik? Oke. Sebelumnya saya lepas dulu ya. Silakan. Ini agak terengah-engah. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya bisa di halaman podcast Rumah Dedikasi Sutanto Supiyadi, yang pada pertemuan kali ini saya bersyukur ya semua sehat. Amin. Mas Sutanto juga sehat, kawan-kawan juga sehat. Kalau kita bicara tentang Gresik, maka ibarat pohon kita harus memahami akarnya dulu. Yes. Gresik ini sebuah wilayah secara geografis berada di pesisir yang pantainya bagus untuk bersandarnya kapal-kapal besar karena berada di Selat Madura, sehingga artinya menjadi pelabuhan pertama di Jawa. Betul. Tome Pirus pernah nyebut sebagai permatanya Pulau Jawa. Pulau Jawa. Artinya sebanyak itu pelabuhan-pelabuhan di wilayah Pulau Jawa, Gresik paling bagus. Apalagi Gresik juga selain Tuban itu menjadi pelabuhannya Mojopahit. Terkait dengan ekspor impornya, kebutuhan dan penjualan hasil bumi di Mojopahit. Ya otomatis banyak akulturasi budaya ketika masuknya bangsa-bangsa asing di Gresik. Kita kalau baca sejarah ada Portugis pernah, Inggris pernah, Belanda, Cina apalagi, Arab, bahkan India, suku Keling itu sampai sekarang masih ada keturunannya di Gresik. Itu yang ada maksud pelabuhan Gresik itu yang kepolisian lurus itu? Ya, itu ya. Kalau kita ngomong pelabuhan Gresik, setiap masa itu posisinya berubah-ubah. Jadi antara Mengare sampai desa yang namanya Kirang-Kiring berbatasan dengan Surabaya, Sukoromadu, itu pelabuhan semua itu. Pelabuhan semua. Bahkan pernah Gresik itu punya pelabuhan kembar. Yang satu namanya Jartan atau Jorotan atau Jarotan atau Jartan. Ya. Di mana itu? Itu ada beberapa pendapat. Yang satu ada yang menyebut di wilayah Karangkiring, yang satu menyebut di wilayah Mengare. Yang masuk akal Mengare karena di situ ada muaranya Bengawan Solo. Nah, yang satu di pelabuhan yang sekarang ini. Ya, sekitar itu. Saya tidak bisa menyebut titiknya itu ada di pelabuhan yang sekarang karena memang
berpindah-pindah sesuai dengan kondisi pada masa itu. Kalau sekarang kan mau bikin pelabuhan dicor bagus, sudah tidak ada abrasi atau perubahan kondisi itu karena arah angin atau yang lainnya. Sebab saya pernah di sana itu ada istilahnya, kalau pada angin timur orang-orang Sulawesi ini datang dengan kapalnya atau perahunya membawa kopra. Ya. Apa terpengaruh dengan angin? Itu sangat berpengaruh. Cuaca sangat berpengaruh terhadap perubahan itu. Nah, dengan kondisi geografis maupun secara antropologis kita melihat akulturasi antar bangsa yang ada di Gresik, maka budaya di Gresik juga tidak bisa dikatakan bahwa ini asli Gresik. Sesungguhnya semuanya itu hasil akulturasi. Ada Cinanya, jangan-jangan Damar Kurung itu juga karena iri. Cina. Iya, iri dengan lampion Cina, terus orang Gresik bikin karena tidak bisa bikin bulat ya bikin kotak. Karena bahan bakunya bambu, kemudian yang paling gampang ya kayak layangan, bikin layangan kotak itu. Mungkin saja itu, walaupun ada nanti persinggungan-persinggungan yang lain kalau kita ngomong tentang Damar Kurung. Itu kalau tidak salah Mas Mundari ya? Nah, Mas Mundari itu pelestari yang terakhir. Oh, pelestari. Andai kan tidak ada Mas Mundari, mungkin Damar Kurung sudah hilang. Karena tidak ada yang ngopeni lagi. Nah, setelah Mas Mundari, kemudian nanti ada Imang Awe yang memperkenalkan ke seluruh Indonesia. Akhirnya Damar Kurung dilirik lagi oleh pemiliknya sendiri, orang-orang Gresik. Jadi kembali pada proses kebudayaan di Gresik tidak lepas dari itu. Bukti-bukti autentik, baik itu berupa situs atau budaya, kebiasaan masyarakat, tradisi, itu banyak singgungan-singgungan. Gedung-gedung kuno masih ada. Ya, mulai dari zaman Mojopahit adanya bangunan-bangunan di Pusponegoro, di Giri. Kemudian ada perubahan ketika VOC tahun 1608 itu membangun kantor pertama VOC di Jawa Timur itu di Gresik. Nah, otomatis ada kampung yang mirip-mirip suasana di Belanda. Di mana itu? Di daerah Bedilan, di daerah Kampung Kemasan, di wilayah Gajah Mungkur. Style untuk sistem tata kotanya kan Belanda banget gitu. Nah, jadi pengaruhnya itu. Di Kampung Arab juga ada. Seperti itu, pecinan juga begitu. Itu keren lah. Gresik ini kayak dunia kecil. Ya. Nah, ini tidak mudah untuk mengelola dengan tidak bersinggungan dengan SARA kalau masa kini. Ya. Maka kita harus pandai-pandai bagaimana merawat dan menyikapi budaya di Gresik supaya tidak ada saling ketersinggungan tapi saling mengisi. Tapi bersyukurlah hanya di Gresik Kampung Arab dan Kampung Kemasan itu berdampingan. Di Indonesia tidak ada. Yang ada di Gresik Kampung Arab dengan pecinan berdampingan. Ya kan? Hanya di Gresik itu. Saya satu yang bertanya. Bersyukurlah kita Kampung Arab dengan Kemasan. Kalau Kampung Arab dengan Cina, pecinan mungkin oke. Kampung Arab dengan kemasan apa ini relevansi? Kalau kemasan itu bangunan-bangunannya dibangun oleh orang-orang kaya Gresik pada zamannya. Artinya pribumi. Ya. Tapi karena dia kaya, maka yang ditiru adalah stylenya VOC, stylenya Belanda. Pokoknya yang mewah pada waktu itu dia tiru. Jadi yang saya maksud itu akulturasi budaya dan persinggungan budaya sehingga rukun itu kan menarik jadi contoh. Betul. Cina dan Arab. Yang sekarang ini ada kampret dan kadrun, ada kampret dan cebong, kemudian lahir anaknya menjadi kadrun kan seperti itu. Itu kan tidak ada di Gresik, tidak ada. Sampai separah di wilayah lain tidak ada. Ini yang menarik. Nah, ini yang perlu dirawat. Sehingga nanti bagaimana kebudayaan ke depan di Gresik, bahkan mungkin ada peradaban-peradaban baru pada masanya, itu akan menjadi sebuah bayi baru dalam artian walaupun Gresik itu
bersatunya etnis-etnis tapi menjadi etnis baru yang namanya Gresik-an. Ini loh. Jadi Gresik belum tentu Gresikan. Belum tentu. Nah, saya akan merobos sedikit. Dari peta yang Anda sampaikan tadi, kira-kira budaya tradisional atau kesenian tradisional atau kesenian modern apakah yang berkembang saat ini di Gresik? Ya, sesungguhnya kalau kita ngomong seni tradisional, ya ada seni tradisional dan modern. Seni tradisional itu persoalannya sama di wilayah lain. Hidup tidak, mati juga tidak. Tetapi kita upayakan sebagai museum hidup bagi anak-anak milenial supaya tahu bahwa kita dulu punya ini yang keren, punya bacaan, punya musik gedundangan, punya seni tradisi yang lain yang mungkin hanya berkembang di wilayah kita, atau akulturasi itu menjadikan Gresikan, akulturasi budaya-budaya tadi. Kalau kita ngomong pencak macan kan juga ngomong ini tradisi Cina namanya itu leang-leong itu ya kayak leang-leong itu hampir mirip gitu. Tapi juga ya seperti reog, tapi juga seperti ludruk, beragam loh. Tetapi ketika ini dipisahkan memang jadi budaya yang saya sebutkan tadi. Ketika dia bersatu, orang menyebut pencak macan. Misalnya, atau seni tradisi yang lain yang berkembang di Gresik, misalnya ada tari tayung. Tari tayung versinya Gresik dengan tayung yang di luar beda. Karena budayanya beda. Beda. Mas Kris, saya dulu waktu kecil, ya, itu saya pernah ke pendopo Malik Ibrahim. Di mana di pendopo itu hampir saya lihat tiap berapa bulan atau tiap tahun minimal itu ada terbangan gitu loh. Ya. Apakah masih ada itu? Masih. Tempatnya di situ? Tempatnya tidak di situ, tapi bisa sekarang bisa berpindah di mana-mana terbang itu. Bisa secara personal memang diminta oleh seseorang untuk main di situ, atau event-event terkait dengan penghormatan pada leluhur dalam bentuk hall, ya, memperingati kematian tokoh atau wali dan sebagainya masih ada. Nah, dalam hubungan dengan itu, saat ini kota Gresik ini kan menjadi incaran para investor. Betul. Walaupun letaknya pada banyaknya perusahaan di sana. Ya. Dalam konteks incaran investor ini apakah tidak mendesak sebuah kebudayaan yang ada di Gresik atau biasa-biasa sajalah yang budaya ini tetap berjalan. Padahal ketika investor ini mau membeli sekian lahan misalnya gitu, ini artinya bahwa secara terang-terangan mereka akan mendesak budaya-budaya yang lahir pada ya. Bagaimanapun apa yang diprediksikan itu ya mungkin terjadi. Namun demikian ketika perusahaan-perusahaan besar itu melakukan aktivitas di Gresik, kalau tidak salah sekarang itu lebih dari 3.000 pabrik di seluruh kabupaten Gresik, ya. Bukan main. Ya, memang bukan main. Ini belum ngomong di kecamatan kota aja kan ya. Kecamatan kota sudah ada perusahaan besar semen Gresik, petrokimia, kemudian smelting, kemudian batu bara. Belum lagi sekarang ada pabrik minyak Wilmar, ya, minyak goreng itu. Masih banyak yang kecil-kecil lagi, kayu apa dan sebagainya. Kalau kita ngomong tidak sehat ya tidak sehat. Kalau ngomong karena apa ya? Karena kebiasaan itu menjadi yang tidak sehat itu tetap akan menjadi kita adaptasi gitu loh. Ya. Karena adaptasi itu
kita menjadi biasa. Tapi ketika orang lain ke sana baru merasakan sesak nafas atau apa, bisa jadi. Jadi bersyukurlah kalau ada orang Gresik yang sekarang tidak bermukim di Gresik gitu ya. Mas Kris. Ya. Saya tidak begitu paham. Gresik itu ada berapa kecamatan? Ya. Apakah juga setiap kecamatan itu punya budaya yang beda-beda? Misalnya tentang terbangannya juga beda-beda. Ya. Ininya juga tentang beda-beda. Mungkin saya kecamatannya kurang lebih ada 5 atau berapa begitu? Oh iya. Lebih. Itu 13. Hah? Ya. 13 kecamatan. Ya. Jadi kita bagi itu ada Gresik Utara dan Gresik Selatan. Gresik Utara itu mulai kecamatan Gresik sampai ke sana ujung Pangkah. Sedayu, Bunga, Sedayu, Ujung Pangkah itu termasuk utara. Oh, yang selatan itu kayak Trirejo, Menganti, Kedamaian yang dekat dengan Surabaya. Dan Mojokerto. Ya. Itu akulturasi budaya setempat di wilayah perbatasan itu ya masuk. Ada Lodruk, ada Wayang, itu selatan. Masih ada Wayang? Masih. Lodruk masih ada. Ya, Lodruk, Wayang, Jaranan, Jatilan masih ada. Yang dekat Mojokerto itu Jatilan masih ada. Ya, kemudian ada sebuah wilayah itu yang memang khusus untuk orang-orang Hindu, punya pura sendiri. Ya, ada kegiatan yang itu, mirip di wilayah selatan tadi. Ya, jadi di wilayah Menganti Damean, sekitar situ dekat Surabaya. Tapi mereka ya rukun-rukun saja, ya rukun-rukun saja. Terus kemudian bagian utara itu tadi terbang, hadra yang terkait dengan seni-seni yang muncul semenjak zamannya Wali Songo. Jadi Islam lah gitu ya. Tradisi Islam Jawa itu masih berkembang bagus. Makanya ada pencak macan, ada macanan sendiri. Nah, pencak macan dan macanan, saya pernah membaca di sebuah media gitu. Setiap ada hitanan, ya, anaknya berhitan. Ya. Itu kan dengan berbagai macam pertunjukan di situ. Ya. Sampai sekarang budaya itu masih ada tidak? Alhamdulillah masih. Jadi terutama teman-teman yang tolong Mas ini dibeberkan. Iya. Jadi warga yang berada di wilayah pesisir bagian utara. Mana ini? Mulai daerah Lumpur, Manyar sampai ujung Pangkah itu masih ada. Misalnya kalau di wilayah yang paling utara, ujung Pangkah, Panceng, itu ada Jaran Jinggo. Jaran Jinggo. Kuda yang bisa menari itu, terus yang menaiki itu yang mau dihitan. Mau dihitan, terus nanti di belakang ada arah-arahan hadra, mau baca sholawat, seperti itu. Itu masih ada. Ya, Jaran Jinggo itu. Kadang-kadang dipadukan pencak macan dengan Jaran Jinggo, atau macanan dengan Jaran Jinggo. Nah, tergantung kuatnya si orang tua yang menghitankan anaknya gitu loh. Kuat finansialnya. Kalau dia mampu, dia akan nyewa itu. Ya bahkan ada yang unik itu, selain itu di belakangnya ada drum band. Nyewa drum band anak sekolah itu. Bukan main. Wah, itu kalau di wilayah utara seperti itu, terutama anak-anak orang kaya. Sampai sekarang masih ada. Walaupun tidak rutin, kaitannya ya dengan finansial sih kalau saya. Bukan masalah apa-apa. Tapi mereka juga pingin anaknya digituin, atau anaknya juga pingin. Tapi finansial juga kan tidak semua mampu. Itu. Mas Kris, ya. Saya akan lari ke sebuah makanan. Ya. Apa itu istilahnya? Dulu kalau saya naik pesawat Garuda, Garuda Indonesian Airways gitu, pasti suguhannya tidak selalu aqua, tapi ada makanan-makanan tradisional Gresik yang begitu nikmatnya, kecil-kecil tapi tidak, bukan semacam budak, tapi ada hitam, ada merah, saya tidak ngerti apa itu. Itu berkembangnya masih pesat di sana. Masih. Jadi di wilayah Giri itu ada orang-orang yang produksi membuat makanan-makanan miniatur. Artinya itu ada pudaknya kecil, jadah kecil, ayas jubung kecil,
kemudian ada kue lumpur, ada kue-kue yang sejenis itu, wajian dan sebagainya. Itu dibikin kecil-kecil terus warna-warni dalam satu box. Ya, artinya orang beli satu box bisa makan berbagai rasa. Itu diproduksi juga. Kalau pagi itu banyak orang kulaan di pasar yang dekat kantor kecamatan Kebomas. Itu tidak hanya orang Gresik yang kulaan makanan seperti itu, tapi sampai wilayah lain, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, belinya di situ. Masih, ya. Jadi, opak apa itu masih berkembang, iya, masih berkembang. Jadi sementara ini masalah yang saya sebutkan tadi itu zaman saya masih mahasiswa itu, kalau saya ke Jakarta itu, Garuda itu memberikan ini kotaannya tidak kotaan yang kayak sekarang kertas ya, tapi sulaman dari daun lontar. Daun lontar itu, dan saya sangat bangga sekali. Di situ ada tulisannya Gresik. Iya. Dan pada saat itu memang Garuda kan mahal. Iya. 1 juta zaman tahun 80-an. Mahal kali. Paling mahal. Tapi kita mendapatkan apa ya? Asik begitulah, suasana yang beda, kuliner, camilan camilan. Jadi sementara saat ini masih di wilayah, kalau yang panganan makanan kecil itu di Giri masih produksi, kemudian di wilayah Lumpur Sukodono masih produksi, mulai Budak Ayas Jebung masih produksi, bahkan ada yang sampai viral, salah satu tokonya ini menjadi semacam swalayan yang dikunjungi orang yang mau ke Gresik, kalau pulang ambil oleh-olehnya ke situ. Artinya ketika orang luar mau ke Gresik ingin mendapatkan camilan-camilan seperti itu, gimana? Biasanya kan ingat saya itu di pasar, jalan pasar itu, jalan niaga kalau zaman dulu, nggak tahu sekarang zaman apa. Itu banyak sekali orang-orang jualannya. Apakah masih? Yang di pasar itu berada kalau di pasar kota itu di tengah itu ada jajanan Gresik, planting apa masih ada jualan. Oh, wonderful. Iya, masih ada. Bahkan makanan-makanan khas seperti nasi rumo, sego rumo masih. Cuman kalau beli harus pagi karena jam 8 jam 9 habis. Di mana itu? Karena yang jual enggak banyak. Di mana itu? Itu di sekitar Kali Tutup. Saya bingung ini. Ya, Kali Tutup itu sampingnya pasar yang tembus ke wilayah Kroman itu ya. Kali Tutup. Kali yang ditutup itu. Iya, kali yang ditutup. Kemudian wilayah Trate yang jalan turunan itu juga ada. Bahkan ada yang ekspansi agak keluar itu di wilayah perempatan pasar ke arah Karangturi, Jalan Usman Sadar. Nah, itu juga ada. Saya akan lari sedikit sebelum. Saya pernah membaca satu artikel atau di media. Bung Karno pada waktu itu kan kopiah-kopiahnya di Gresik, Mas. Ya. Waktu itu Bung Karno itu tidak punya uang. Ya. Lalu bilang sama Cak Ruslan. Terus iki aku duit dolen iki kan. Akhirnya oleh Cak Ruslan dikasihkan salah satu, lupa yang namanya orang Gresik. Tuh kopiah yang suruh dijual tadi. Oleh yang orang Gresik ini lucu. Ini kalau jadi satu duitnya akeh. Ada kopiah yang baru dilunsut dulu tambah lunsut begitu. Dibuat rusak. Itu siapa Bapak? Orang yang di sana itu masih ada enggak itu? Iya. Kopiah ini kan dari Gresik. Iya. Walaupun saya ke Kalimantan, ke Banjarmasin itu banyak kopiah juga. Tapi saya buka ya Gresik itu loh. Ya. Sampai sekarang Gresik. Saya lupa namanya, tapi itu masih saudara misalnya Cak Ruslan. Tapi tinggal di Gresik. Ya, dan dia produksi kopiah. Wilayahnya sekitar Kroman. Jadi cerita itu benar ya? Cerita itu benar. Jadi kalau lebih lurusnya begini, Bung Karno tidak punya duit, ngomong Cak Ruslan. Terus Cak Ruslan bilang, gampang gitu. Di kopiah sampean. Di kopiahnya Bung Karno itu diberikan kepada. Diambil oleh Cak Ruslan, dilelang, kan gitu.
dilelang. Nah, kemudian kalau satu kan dapatnya sedikit. Nah, ini gawe no mana kopi ya. Ini, untuk ini kita ngomong bahwa ini kopinya Bung Karno. Tuh semuanya. Iya. Nah, akhirnya Bung Karno yang tidak punya duit itu akhirnya wah kayak banget, saya cuma butuh sekian. 100.000 misalnya, kok jadi jutaan. Ternyata Cak Ruslan begitu, sambil tertawa, wis pokoknya percaya aku lah, anu Bung gitu. Akhirnya Bung Karno punya duit lagi, kan satu-satunya presiden yang tidak punya duit kan Bung Karno. Ya. Iya. Okay. Masalah sarung. Ya. Gresik ini juga saya melihat sarung begitu hebatnya, begitu pesatnya. Berapa jenis sarung saya juga tidak bisa mengerti. Sarung itu biasanya adalah pemilik mereka itu dari kelompok-kelompok Arab ini ya. Okay. Masih ada berapa banyak itu perusahaan-perusahaan sarung itu yang berkembang di sana. Masih banyak sekali. Masih banyak, terutama di wilayah Cerme. Oh, pindah ke Cerme? Iya, di wilayah Cerme. Tapi sesungguhnya pada zaman Belanda, Cerme itu sudah banyak yang produksi dan pengusaha sarung. Sudah banyak. Bukan miliknya orang Gresik. Bukan miliknya orang Gresik di Cerme, tidak. Tapi di Cerme sendiri sudah produksi itu. Sementara ketika Gresik ini sudah berkurang, Cerme masih eksis sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau kita nanti, insya Allah nanti kalau enggak November saya akan menerbitkan buku tentang produksi sarung di Cerme ini pada zaman Hindia Belanda, karena kita punya data-data banyak dari Belanda tentang sejarah sarung itu, siapa orangnya, namanya siapa, kemudian pabriknya di mana, itu jejak-jejak itu sudah kita temukan. Berarti benar ini katanya Bob Forman. Saya tahun 90 dikunjungi oleh jenderal dari Belanda namanya Bob Forman, suami istri. Akhirnya sama istri saya perkenalkan wayang di DAR ini. Pada suatu saat dia bercerita, tolong Mr. Santo, saya dibawa ke Cerme. Di sana ada sebuah perusahaan sarung, tapi temboknya itu pernah saya tembakin. Berangkatlah saya ke Cerme sama nyonya berdua. Jadi dia mencari. Dia sekarang hidup di Hilversum, Belanda. Ini tembakan saya. Waktu itu saya macam-macam cerita panjang lebar. Ternyata di situ sarung, betul yang Mas Kris katakan itu. Jadi saya pikir gini, oh waktu itu saya salah menceritakan pada Bob bahwa ini pemiliknya, di ownernya dari Gresik, lalu barang-barang ini harus ditenun di sini. Iya, tidak salah 100%. Yang seperti itu juga ada. Karena yang ahli banyak orang Cerme, kemudian ongkos produksinya lebih murah, kemudian yang di Gresik ini ada yang mengembangkan usahanya, pabriknya dipindah ke sana, ada. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa yang di Cerme itu milik, semuanya milik orang Gresik. Iya. Tapi Cerme sendiri produksi sejak zaman Belanda. Oke, Mas Kris, sebelum masuk penghujung, saya mau tanya, kesan-kesan dan pesan apa terhadap generasi muda atau milenial ini terhadap apa yang telah Mas Kris sampaikan tentang tadi yang tradisional dan modern, bahkan produksi sarung, produksi kopi dan lain, termasuk camilan-camilan tadi. Saran Anda bisa kemari ke teman-teman milenial itu bagaimana kita harus melestarikan budaya ini? Silakan Mas Kris. Iya. Jadi begini, para milenial saya kira adalah generasi ketika dia lahir sudah ada handphone, sudah mengenal media sosial yang tanpa batas. Globalisasi itu kita hari ini tahu peristiwa di Amerika. Pada saat dan waktu yang sama. Namun demikian ketika budaya-budaya itu saling silang, saling keluar dan masuk, maka menjadi semacam
munculnya jati diri asli bangsa kita, atau kita merasa kok tidak nyaman, tidak cocok, itu tiba-tiba kita harus memilih kan. Dan sekarang ini saya melihat anak-anak muda itu tiba-tiba saja kembali mencintai dan mencari-cari ya jati diri, nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom yang ada di wilayah masing-masing untuk diangkat dan dimanfaatkan. Salah satu contoh itu saya kemarin itu dikunjungi anak-anak IPNU atau IPPNU, itu generasi muda NU yang paling muda, itu mendesak saya untuk membantu menemukan udeng khas Gresik yang saya pakai ini. Itu khas Gresik? Iya. Nah, kita melakukan kajian penelitian, kemudian cari-cari data berupa foto-foto tempo dulu, kisah-kisah tempo dulu, ketemu untuk udeng itu. Saya tanya kenapa kok cari udeng? Kalau pakai topi, pakai ini, gak keren, Pak. Ini generasi milenial. Artinya apa? Saya curiga anak-anak milenial itu sudah jenuh dengan ya, akhirnya dia ingin aku sajatine sapa sih? Sapa aku itu? Itu kayaknya begitu. Sudah tidak koreanisasi kenapa sekarang tiba-tiba kan? sarung berkembang sedemikian rupa dan anak-anak muda dengan bangga pakai sarung kemana-mana sampai ke mall pakai sarung. Kalau yang tua biasa lah. Kalau orang Gresik pakai sarung wajar. Biasa. Karena biasanya punya duit nggak pakai sarung, langsung ya kan? Ya. Nah, masih ingat saya. Tidak disaku, dimasukkan gulung sarung itu. Orang Gresik kalau nggak gitu uang diselipkan di kopiah kan gitu. Nah, jadi kalau kita orang lama tahu mbah saya itu punya duit atau enggak, ya odol-odol sarung atau dicari di kopiahnya kan gitu. Sekarang ini anak-anak muda begitu kerennya pakai itu. Artinya apa? Kayaknya sudah bingung tuh lihat dunia kayak gini. Waduh, kalau saya niru ini kayak Korea, tapi saya bukan orang Korea. Saya style begini, saya bukan orang Eropa. Bahkan ya, fenomena orang-orang Eropa mencari jati diri karena sudah tidak menemukan lagi solusi atas hidupnya di dunia barat, berbondong-bondong mencari ajaran timur, terutama di Jawa. Berapa banyak orang-orang Eropa dan kembali membawa ajaran Jawa ke sana karena dia tidak menemukan solusi ketika ada masalah di Eropa. Jadi sekarang yang namanya Korea ini sudah agak bergeser ya. Dulu kan booming ya. Sekarang sudah lenyap kembali ya. Kalau ketika booming itu kan nyoba aja. Nyoba. Ketika tidak cocok ya kembali ke jati diri tinggal. Dan sekarang ini ketika yang lain sudah style yang sama, dia cari yang beda. Ternyata yang beda itu diri kita sendiri. Nah, kita pakai begini, itu ternyata lebih keren daripada kayak mereka itu. Oke, Mas Kris. Sangat indah sekali. Saya masuk ke penghujung pertanyaan. Mas Kris punya putra-putri. Betul kan? Kira-kira putra-putri ini ada yang mengikuti jejak Mas Kris enggak? Yang pertama itu kuliahnya di pertanian bukan di Malang. Ya. Jadi di pertanian Brawijaya. Tetapi dia suka bahasa Inggris sama ngelukis. Sekarang ini suka interior gitu kan. Cowok-cewek ini? Cewek. Sampingannya dari situ. Yang satunya lagi suka menulis. Ya. Puisinya sudah nembus Kompas, sudah nembus Horizon. Tapi sekarang kerjanya di smelting. Di smelting itu gara-gara Pak Dukut. Ditawarin kok dapat uang gede di situ. Akhirnya dia di situ. Tapi menulisnya masih. Yang ketiga ini di desain komunikasi visual, kerjanya di perusahaan pertanian, tetapi yang dikerjakan soal desain untuk promo, untuk bikin film dan sebagainya di perusahaan itu. Artinya perusahaannya pertanian, tapi yang dia kerjakan tetap sense of art-nya di situlah. Baiklah. Saudara sekalian, sangat menyenangkan. Yang terakhir itu yang disimbolkan Mas Kris itu sangat membanggakan saya, bahwa anak-anak muda sekarang itu sudah
kembali ke akarnya masing-masing, kembali ke local wisdomnya, kembali untuk mencari jati dirinya, bahwa inilah jati diri kita. Jadi saya pertanyakan, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa saya uraikan satu persatu, tetapi kita masih kurang memang. Hadirin, nanti kita akan kembali pada topik yang berlainan dengan Mas Kris yang sama, karena masih banyak sekali yang harus kita sampaikan, tetapi tentu kita harus punya running time yang cukup untuk itu. Demikianlah jumpa dan pandang kita terhadap budayawan Kris Aji Awi. Sekian, terima kasih.